Menurut Kak Kusnan, pandangan tentang berbisnis, perspektif Lang itu seperti apa? Artinya pada saat kita berbisnis juga pakai koridornya adalah koridor ibadah. Yang tadi kalau misalkan kita mau beribadah, ada dua tadi, tujuannya lillah, yang kedua adalah koridornya syariat. Maka berbisnis juga tujuannya Allah aja. Kan aku sebagai distributornya Shiraki nih Kak, apa ya yang kira-kira bisa aku lakukan gitu untuk kemaslahatan umat? Bisa jadi ini adalah ujian. Jadi harta itu ya ujian, begitu. Oh ternyata jualan itu bukan melulu mengejar rupiah loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Erni. Kita jumpa lagi dalam FOM, Voice of Muslimah, podcast kolaborasi peduli jilbab dengan Shiraki Indonesia. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu seputar bisnis. Berbisnis dari perspektif langit. Dan kita sudah kedatangan dua orang bintang tamu, yaitu Kak Kusnan. Assalamualaikum Kak Kusnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Kusnan ini adalah CEO dari Shiraki Indonesia. Dan di samping saya ada Mbak Binti. Assalamualaikum Mbak Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Mbak? wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya, Mbak Binti ini merupakan distributor dari Shiraki Indonesia. Sekarang kita langsung saja bertanya-tanya kepada kedua orang pemateri kita ini. Ya, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih kepada Kak Kusnan. Kak Kusnan kan selaku CEO dari Shiraki Indonesia. Mungkin Kak Kusnan bisa cerita sedikit Shiraki itu seperti apa? Oke, baik. Shiraki Indonesia itu adalah perusahaan yang berada di bidang fashion muslimah yang kita punya DNA yaitu syiar dan pemberdayaan. Syiar bahwa produk kita syar'i, terus pemberdayaan kita juga melakukan pemberdayaan pada proses bertumbuhnya ini bisnis, baik berdaya di internal kami, berdaya juga untuk tim maupun berdaya di kemitraan. Makanya kita pakai kemitraan. Oke, tadi ada sedikit menyinggung tentang kemitraan. Nah, sebenarnya kemitraan itu seperti apa sih Kak? Ya, jadi Shiraki pada saat kita mendeliver produk kita kepada customer itu kita nggak retail, tapi kita memang rekrut tim yang tim itu kita berdayakan ya, di sanalah kita sistemnya adalah kemitraan. Jadi kita rekrut ibu-ibu, lalu kita ajarkan juga tentang muamalah, lalu kita edukasi mereka. Dan karena kita punya konsep growing together ya, jadi pada saat kita bertumbuh nggak hanya sekedar perusahaan bertumbuh, tapi juga tim maupun tim internal ya, maupun tim eksternal yaitu mitra itu sendiri. Jadi mitra itu mungkin ibaratnya kayak agen, tapi memang kita edukasi mereka, kita pacu mereka untuk bertumbuh juga. Menarik ya, bertumbuh bersama berarti ya. Nah, kita langsung ke Mbak Binti nih. Mbak Binti kan merupakan distributor dari Shiraki ya. Nah, kenapa sih Mbak memilih Shiraki? Produk Shiraki ini menjadi produk yang Mbak jual. Makasih pertanyaannya Kak. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Binti, distributor dari Jakarta. Awal mula bergabung di Shiraki itu sejarahnya sebenarnya dulu waktu sebelum menikah Kak. Saya itu aktif di organisasi dan komunitas. Terus kemudian sempat vakum beberapa tahun karena hamil, melahirkan, kemudian hamil lagi dan melahirkan lagi. Oh, Masya Allah. Ya, jadi ada kekosongan di situ, dimana kayak saya ngerasa cerita nih ke suami, Bang, gimana ya? Aku pengen banget nih punya wadah untuk aku bisa mengaktualisasikan diri aku lagi gitu. Karena aku kayaknya ngerasa bukan menjadi ibu rumah tangga terus merasa tidak berguna, cuma pasti ada sisi lain dari Allah yang diturunkan ke aku nih, yang bisa nggak ya aku menjadikan itu supaya bisa jadi ladang baru nih untuk aku, terutama yang kira-kira bisa bikin aku lebih bermanfaat lagi. Kemudian sempat tuh jadi desain grafis di brand pusat, salah satu brand busana muslim lokal gitu. Kemudian pada saat jadi desain grafis itu, aku dikasih referensi, tolong dieditkan seperti Instagramnya ini. Ketika aku buka, ternyata itu Instagramnya Shiraki. Dan kemudian pada saat aku lihat, dia lagi open distributor nih Kak. Jadi aku kayak ngerasa, boleh nih dicoba gitu. Jadi dari situ sih awal mulanya. Menarik, tadi kok ke desain grafis ya? Iya. Memang ada basic untuk desain sebelumnya?
Nggak ada sih, cuma kebetulan kayak pengen mengasah aja sih kemampuan di dalam diri itu apa. Jadi kayak emang senang belajar dari sebelum itu. Jadi selama vakum 4 tahun itu kayak mencari tahu aku nih passionnya di mana sih gitu. Sembari mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga. Wah, luar biasa nih Mbak Binti ya, banyak sekali hal-hal yang memang senang dan semangat untuk dipelajari gitu ya. Sekarang kita masuk ke Kak Kusnan lagi ya, pertanyaannya nih seputar Shiraki masih. Sebenarnya value apa sih yang Shiraki punya yang bisa dibagi ke kita semuanya? Baik, jadi pada saat kami mendirikan Shiraki itu memang kita mengembalikan kepada alasan kita diciptakan, yaitu oleh purpose, bahwa manusia itu diciptakan itu untuk beribadah. Nah, ibadah itu kan ada 2 koridornya. Pertama adalah koridor syariat, yang kedua adalah koridor lillah ya, tujuannya Allah, yang kedua adalah koridor syariat. Maka aktivitas kita ya semuanya harus ibadah. Nah, pada saat kita bikin bisnis pun, maka kita harus setting nih bisnis sebagai lahan kita untuk beribadah. Jadi di Shiraki itu kita ada DNA ya, punya DNA. Pertama adalah syiar, yang kedua adalah pemberdayaan. Syiar bahwa Shiraki itu dibentuk untuk syiar. Produknya harus syar'i, terus nanti marketingnya juga harus syar'i, terus mengedukasi tim internal itu juga harus nilai-nilai Islami. Bahkan kalau di karyawan itu pagi itu ada zikir pagi, mau pulang ada zikir petang, terus selalu diingatkan tentang hal seperti itu, agar memang nuansa kita kerja adalah nuansa ibadah, nuansa kita bisnis adalah nuansa ibadah. Yang kedua adalah tadi pemberdayaan. Jadi kita punya value jangan sendiri itu gitu. Jadi gede jangan sendiri, bertumbuh jangan sendiri, kaya jangan sendiri. Maka kita pemberdayaan. Jadi baik internal di pusat kita juga memberdayakan para tim karyawan untuk mereka bisa. Makanya kita ada upgrading pekanan, ada upgrading bulanan. Demikian juga untuk para mitra. Jadi mitra pun kita pacu untuk mereka yuk bertumbuh tuh gitu. Yang nggak bisa jadi bisa, yang nggak punya jadi punya. Masya Allah ya, tadi penjelasan Kak Kusnan luar biasa sekali tentang value-nya Shiraki, yaitu ada syiar dan pemberdayaan. Jadi ketika kita bertumbuh tuh jangan sendiri ya, bareng-bareng tumbuhnya. Surganya juga bareng-bareng. Insya Allah, amin. Iya, oke, kita lanjut lagi nih Kak, bahas tentang bisnis sesuai dengan temanya, berbisnis dari perspektif langit. Menurut Kak Kusnan, pandangan tentang berbisnis perspektif langit itu seperti apa? Oke, baik. Seperti tadi saya pernah sampaikan ya, udah sampaikan bahwa kita itu ada namanya life purpose. Maksud Tuhan menciptakan kita, yaitu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk ibadah. Maka ya aktivitas kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ya ibadah, gitu. Sementara kan hidup ini ada ngurusin keluarga, ngurusin anak, bekerja, sekolah, kuliah, bermasyarakat. Nah, semua aktivitas itu harus dalam kerangka ibadah. Nah, demikian juga saat kita berbisnis. Artinya pada saat kita berbisnis juga pakai koridornya adalah koridor ibadah. Yang tadi, kalau misalkan kita mau beribadah, ada 2 tadi, tujuannya lillah, yang kedua adalah koridornya syariat. Maka BBC juga tujuannya Allah aja, tuh gitu. Kenapa kok tujuannya Allah? Karena hidup ini, apalagi di dunia, itu kita udah dijamin. Makan kita dijamin, hidup kita udah dijamin semua lah. Yang belum dijamin itu akhirat kita. Tuh gitu, ini yang belum dijamin. Maka saat kita hidup di dunia, ya udah pastikan bahwa kita hidup ini sesuai dengan aturannya Allah. Saat kita berbisnis sesuai dengan aturannya Allah. Poinnya adalah di situ. Pada saat misalkan udah sesuai dengan aturannya Allah, maka nanti kita juga harus memahami bahwa hidup itu butuh namanya ridho, gitu. Makanya kalau di Al-Quran itu kan ya ayu nafsul mutmainnah. Jadi orang-orang yang nafsul mutmainnah, jiwanya tenang, baru nanti baru datang keridonya Allah. Jadi kita ridho dulu dengan semua kondisi. Kita udah ikhtiar nih sesuai dengan syariat. Lalu misalkan belum dapat atau misalkan belum dapat rezekinya, belum dapat bagiannya, ridho aja dulu. Nah, saat kita ridho, baru nanti Allah akan ngasih kepada kita. Allah akan ridho dengan kita. Entah nanti kita jiwanya lebih tenang atau bisnis bisa lebih besar. Begitu. Seperti itu. Ya, tadi berbisnis dengan melibatkan Allah. Melibatkan Allah, ya. Terima kasih Kak Kusnan. Kita lanjut ke Mbak Binti. Menurut Mbak Binti gimana sih sebenarnya tentang bisnis perspektif langit? Ini versi aku ya sebagai distributor. Jadi gini Kak, kenapa aku bisa mengatakan Shiraki itu selain sebagai brand pertama nih dari aku,
juga sebagai rumah pertama yang bisa bikin aku tuh kayak ngerasa, oh ternyata jualan itu bukan melulu mengejar rupiah loh. Karena gini pada saat itu di Syirak itu kan ada grup coaching mitra ya Kak ya. Dan kebetulan pada saat itu Kanisa atau Kak Kusnan gitu, aku lupa, mengirimkan satu link YouTube. Link YouTube-nya itu isinya ngebahas tentang insinyur Solah Atiyah. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya, atau mungkin bisa browsing gitu. Nah di situ ada satu pelajaran yang aku petik. Jadi gini, pada saat itu insinyur Solah Atiyah itu meraup keuntungan yang sangat besar Pak. Tadinya keuntungannya itu tidak sebesar itu, tapi ketika dia melibatkan mitra ke-10 yang mereka sebut dengan tanda kutip ya, maksud dari mitra ke-10 ini adalah Allah Kak. Jadi insinyur Solah Atiyah itu memberikan sejumlah profit awalnya dari 5%, kemudian naik 10% sampai akhirnya 100% diwakafkan di jalan Allah gitu, dari hasil profit bisnisnya itu. Nah di situ jadi bikin kayak aku tuh berpikir gini, kan aku sebagai distributornya Syirak ini Kak, apa ya yang kira-kira bisa aku lakukan gitu untuk kemaslahatan umat, menyambung yang dari Kak Kusnan tadi sampaikan. Terus aku berpikir dan aku sambil berdoa nih, ya Allah, aku pengen deh jadi distributor yang tidak biasa, yang seperti insinyur Solah Atiyah tadi gitu. Kemudian muncullah ada salah satu organisasi yang kemudian aku mempercayakan sebagian profit dari Gamis Amira itu ke sana gitu untuk kemudian dikelola, dan concern aku pada saat itu adalah di bidang wakaf. Jadi pada saat itu aku bekerja sama untuk bisa membangun sumur wakaf di daerah-daerah terpelosok. Masya Allah. Tuh. Jadi hasil dari bisnisnya juga ada membantu untuk kemaslahatan umat ya. Iya betul. Luar biasa nih Mbak Binti, bisa jadi inspirasi, bisa jadi inspirasi untuk teman-teman muslimah semuanya yang mau berbisnis juga ya, Insya Allah. Jadi kita udah bahas tentang bisnis melibatkan Allah. Nah, aku pernah dengar kalau berbisnis kita harus berprinsip berkah. Nah, menurut Kak Kusnan apa sih sebenarnya berkah dalam bisnis itu? Oke, baik. Kita seringkali berparadigma ya, bahwa berkah itu harus untung, berkah itu harus laris. Itu kan semua urusan dunia. Maka kalau kita mau bicara tentang berkah itu adalah Allah ridho sama kita. Jadi makanya tadi ayat yang seperti saya sebutkan bahwa kelak Allah itu akan memanggil kita dengan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan kata berikutnya adalah rodiyata mardiyah. Jadi rodiyah baru nanti datang mardiyah. Jadi rodiyah itu kita ridho, baru nanti datang mardiyah, ridhonya Allah. Kita ridho dulu dengan tentuan Allah, lalu nanti Allah ridho dengan kita. Nah, lalu bagaimana bisnis yang berkah? Gitu. Jadi bisnis yang berkah itu adalah bisnis yang sudah dengan koridor. Gitu, bisnis yang sudah jalan dengan koridor. Walaupun nanti di dalamnya ada ujian, kalau kita bicara tentang Rasul, sampai Rasul wafat isinya ujian semua. Kemenangan itu nanti pada saat fasenya Umar. Itu baru mulai kemenangan sampai nanti Persia takluk dan sebagainya, sampai Madinah kaya raya lah, itu gitu. Tapi di zaman Rasul enggak, padahal manusia terbaik adalah Rasul. Jadi bukan di hitungan dunianya, tapi kita udah dengan syariat, itu gitu. Kita udah koridor syariat dan kita ridho gitu, Saat nanti kita ridho, baru nanti Allah ridho. Itu yang disebut dengan keberkahan. Dan keberkahan itu nanti bukan dilihat dari besar kecilnya sih. Kita misalkan gini, kita dapat rezeki 1 juta, tapi 1 juta ini kita tenang, nyaman, terpenuhi. Daripada kita 10 juta serba takut ini. Yang kadang saat kita punya penghasilan besar itu malah lifestyle-nya ngikutin juga, begitu. Dan mohon maaf, kadang-kadang dengan banyak uang kita malah jadi lalai. Handphone lebih canggih, lebih lalai. Itu gitu. Mobil lebih mewah, lebih lalai. Itu gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kita hitungannya dunia, wah harus rumahnya mewah, harus duitnya banyak. Jelas dulu pada saat Umar bin Khattab itu memimpin Madinah itu kan mengalami banyak kemenangan ya, sampai Madinah itu tumpah ruah dengan harta. Lalu Umar malah menangis gitu. Sahabat bertanya, "Ya Umar, kenapa engkau malah bersedih?" Kata Umar, "Kalau ini baik, kalau ini keberkahan, harusnya bukan di tangan saya. Di tangan Abu Bakar yang lebih baik dari saya itu justru tangan Rasul. Tapi jangan Rasul tahu sendiri, itu isinya adalah ujian semua. Abu Bakar pun sama, masih bentuknya ujian semua. Tapi kenapa tangan saya? Bisa jadi ini adalah ujian. Jadi harta itu ya ujian." Begitu. Makanya yang paling membuat kita tadi nafsu mutmainnah, kita tenang, adalah kita ridho dengan segala kondisi. Kenapa kita ridho? Karena kita sudah dengan syariat.
Tuh gitu. Sama lah kita misalkan hidup bermasyarakat, baik di rumah atau misalkan kita di dunia kerja ataupun misalkan kita di sekolah gitu, di kuliah misalkan ya. Kita sekolah nih udah sesuai dengan aturan, maka kita sekolahnya kan tenang tuh. Tapi kalau nggak sesuai dengan aturan, datang bajunya salah gitu, kita pasti deg-degan tuh. Deg-degan ya. Atau di rumah misalkan orang tua minta ini itu, kita sesuai dengan aturan, kita akan tenang. Kita mau bepergian naik pesawat, kita udah sesuai aturan nih, pakai ini, pakai masker, kita lebih tenang. Tuh gitu. Nah, ketenangan itulah kenapa anak kita sesuai dengan koridor, kita ngikutin syariat, maka hidup kita akan lebih tenang, gitu. Karena jiwa kita itu, kita punya dua jiwa ya, yaitu fujur wa taqwa. Fujur itu kekirian dan wa taqwa ketaatan. Jadi dua itu ada dalam diri kita. Saat kita mau fujur, mau melakukan sesuatu yang batil gitu ya, itu kita pasti deg-degan, nggak tenang. Gitu. Nah ini kalau kita terus lakukan, maka bisa jadi sakit, terus ya overthinking, terus kena mental dan segala macamnya. Sumber penyakit ternyata dari situ gitu, nggak tenang. Gitu. Makanya tadi bahas bisnis yang berkasus, salah satunya bisnis yang membuat kita tenang. Betul, betul. Jadi pada saat nanti kita berbisnis tenang, kita akan melihat gitu keluarga kita tenang, terus dengan tim juga tenang, dengan mitra juga tenang. Konflik tetap ada, cuman kita tadi ridho gitu, dan konflik itu bukan konflik yang melanggar syariat, gitu. Karena ada, mohon maaf, misalkan, butuh modal karena kondisi sekarang misalkan harus suntik modal, lalu dia misalkan melibatkan riba, itu kan udah bukan, itu kan malah, ya mungkin dia tenang secara bisnisnya bagus, cuman kan ada syarat yang dilanggar, seperti itu. Kak Kusnan, tadi kan kita sudah bahas melibatkan Allah dalam bisnis, terus berkah juga dalam bisnis. Nah, dalam perjalanannya itu pasti kan ada tantangan-tantangan. Iya, pasti. Gimana sih caranya kita ngelurusin niatnya lagi, ngelurusin lagi ke rambu-rambu awalnya lagi? Karena pedagang itu satu kaki di surga, satu kaki di neraka. Ternyata bisnis itu tidak hanya perlu visi dan misi, tidak hanya perlu belajar tentang agama sebagai syariat dan pedomannya. Nih, misalkan saya mau bisnisnya bagus, berkembang,